Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6C. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada video kali ini kita masih belajar tentang pelajaran 1 pembibitan tanaman. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya bina, nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat bukan? Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Pada video kali ini, kita akan belajar perkembangbiakan tanaman secara generatif. Sebelumnya, coba kita ingat-ingat bersama. Isilah tabel aku tahu halaman 10. Jenis tumbuhan apa saja yang masuk ke dalam perkembangbiakan secara stek, cangkok, okulasi, menempel, dan merunduk. Kalian isi ya. Pada video kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tanaman secara generatif. Apa perbedaan dengan pertemuan di minggu lalu? Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan tanaman melalui biji. Pada perkembangbiakan generatif terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan, yaitu serbuk sari, bertemu dengan sel kelamin betina, yaitu kepala putih, dan proses ini dinamakan proses penyerbukan. Penyerbukan menghasilkan biji atau buah yang nantinya menjadi calon tumbuhan baru. Perbanyakan tanaman secara generatif dapat dilakukan dengan bantuan hewan-hewan pemakan buah-buahan atau biji-bijian. Contohnya yaitu monyet dan burung. Selain itu, perbanyakan tanaman secara generatif juga dapat dilakukan dengan bantuan angin dan serangga, sehingga dapat menimbulkan penyerbukan silang antar spesies tanaman. Perkembangbiakan secara generatif tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari perkembangbiakan secara generatif yaitu yang pertama, tanaman baru bisa diperoleh dengan cepat dan mudah. Kelebihan yang kedua, umur tanaman jauh lebih lama daripada berkembangbiakan secara vegetatif. Keuntungan yang ketiga, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang lebih kuat karena tanaman dari biji memiliki akar tunggang yang menopang lebih dalam. Dan keuntungan yang keempat yaitu bisa memunculkan varietas yang baru karena adanya penyerbukan silang. Selain ada kelebihan, tentunya ada kelemahan. Kelemahan dari perkembangbiakan secara generatif yaitu yang pertama, varietas baru yang muncul belum tentu selalu baik. Kemudian, waktu berbuahnya jauh lebih lama dibandingkan perkembangbiakan secara vegetatif. Kelemahan yang ketiga, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat bagus atau unggul seperti tanaman induknya. Dan kelemahan yang terakhir yaitu kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Nah, coba kalian, jika diberi pertanyaan, tuliskan 5 jenis tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif, apa saja? Kalian bisa tengok di sekeliling rumah kalian yang memiliki benang sari dan putih, maka akan terjadi penyerbukan. Sebagai manusia, tentunya kita harus melestarikan tanaman. Setiap tanaman memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Pengetahuan tentang perkembangbiakan tanaman ini digunakan oleh manusia dalam bercocok tanam. Bibit tanaman diperoleh dari tanaman sesuai dengan cara perkembangbiakan tanaman tersebut. Misalnya saja, tanaman padi dikembangbiakan secara generatif. Bibit tanaman yang diperoleh adalah biji padi yang disebut gabah. Dari bibit inilah akan diperoleh tanaman baru. Kemudian, setiap tanaman memiliki ciri dan sifat
yang khas dari satu jenisnya. Misalnya saja, suatu tanaman padi memiliki sifat dari batangnya yang tinggi menjulang, tetapi bulir padinya hanya sedikit. Padi jenis lain memiliki sifat yang batangnya pendek, tapi menghasilkan banyak gabah. Jenis tanaman lain tahan terhadap lahan kering, sementara ada pula jenis tanaman padi yang rasa bulirnya sangat enak. Nah, ini menggambarkan bahwa setiap tanaman memiliki ciri dan sifat yang khas, berbeda dari satu ke jenis lainnya. Karena kebutuhan manusia terhadap sumber makanan semakin besar, maka diperlukan tanaman yang mampu berproduksi secara maksimal. Salah satu teknologi yang digunakan untuk memunculkan produksi yang maksimal yaitu membudidayakan tanaman dengan bibit unggul. Misalnya, tanaman padi disebut unggul jika memenuhi syarat seperti umur tanaman yang pendek, tahan terhadap penyakit dan hama, tahan terhadap kekeringan, produksi gabah yang besar, dan tentunya rasanya yang enak. Akan tetapi, tidak ada tanaman yang secara alami memiliki syarat-syarat secara lengkap atau secara penuh seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian, para ahli akhirnya melakukan serangkaian percobaan atau penelitian dengan cara mengawin silangkan jenis-jenis padi tertentu. Apakah bibit unggul diperoleh untuk tanaman padi saja? Tentu tidak. Jenis tanaman lain seperti jagung, kedelai, tomat, dan lain sebagainya juga akan dicari terus bibit unggul dari tanaman tersebut agar tentunya menghasilkan produksi yang maksimal. Langkah lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi produksi yang maksimal yaitu bisa melakukan kombinasi cara pembibitan yaitu dari biji dan cangkok. Contohnya, pohon mangga dapat diperbanyak dengan menanam bijinya atau mencangkoknya. Agar manusia dapat memaksimalkan manfaat dari tanaman, maka tanaman itu terus dipelajari akan diperoleh bibit yang baik. Bibit yang baik diharapkan dapat memberikan hasil yang banyak dan berkualitas bagus. Pembibitan tanaman sendiri adalah langkah awal dalam pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Bibit yang baik diharapkan dapat memberikan hasil terbaik, karena bibit suatu tanaman membawa sifat dari induknya. Bibit yang diperoleh dari induk yang baik diharapkan dapat memberikan hasil yang sama baiknya dengan induknya. Tentu, kegiatan menanam suatu jenis tanaman sangat menyenangkan, bukan? Kita dapat mengamati pertumbuhan tanaman itu mulai dari menyemai atau menabur benih, kemudian merawatnya dalam keseharian, dan pada akhirnya kita bisa memanen hasil dari apa yang kita tanam. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang mempraktekkan pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman bertujuan 1. Untuk menghasilkan jenis tanaman yang lebih unggul dan tentunya lebih baik dari tanaman induknya. Dan tujuan yang kedua yaitu melestarikan keberadaan tanaman. Yang nantinya kita jelaskan ada 3. Yang pertama yaitu mencangkok. Tahapan mencangkok ada 6 cara atau 6 tahap. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan peralatan dan media tanam. Peralatan yang digunakan yaitu pisau yang bersih dan tajam serta plastik untuk membungkus cangkokan. Bahan yang digunakan untuk media cangkok adalah campuran tanah gembur dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Campuran ini diberi air, sampah basah, tetapi tidak sampai becek. Langkah yang kedua yaitu memilih ranting. Ranting yang dicangkok yaitu yang berukuran sebesar pensil, berusia sedang dan kulit kayunya berwarna abu-abu keputihan. Ranting yang digunakan untuk cangkok harus ranting yang sehat ya, tidak terkena jamur atau serangga. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu mengupas kulit kayu. Mengupas kulit kayu ini bertujuan untuk memutus aliran zat makanan dari daun.
Sayatan atau kupasan dilakukan pada bagian atas dan bagian bawah kulit kayu dengan jarak sekitar 3-5 cm. Dengan begitu, zat makanan akan menumpuk di dekat sayatan atas dan merangsang pertumbuhan akar. Kulit kayu dikupas sebaiknya di bawah bekas menempelnya tangkai kayu sayatan dibuat dengan cara melingkar. Langkah selanjutnya yaitu mengerik kambium. Pengerikan kambium pada kulit kayu yang telah dikupas bertujuan untuk mencegah tumbuhnya jaringan kulit baru dari tanaman tersebut. Setelah lapisan kambium dikerik, biarkan ranting selama 2-3 hari sebelum akhirnya dibungkus. Kemudian langkah yang kelima yaitu membungkus cangkokan. Sebelum ranting yang hendak dicangkok dibungkus plastik, terlebih dahulu dibasahi campuran pupuk kandang dan tanah agar menjadi lembab. Kemudian setelah itu dibungkuslah. Kenapa dibungkus? Dan diikat erat menggunakan tali, yaitu untuk mengurangi penguapan. Daun di ranting yang dicangkok harus dikurangi agar mempermudah munculnya akar. Dan langkah yang terakhir yaitu memotong dan menanam cangkokan. Selama 1-2 bulan, akar pada cangkokan mulailah tumbuh. Jika akar sudah muncul cukup banyak dan panjang serta berwarna hijau, maka cangkokan bisa dipisahkan dari tanaman induknya dan siap untuk ditanam. Selanjutnya kita akan bahas tentang menyambung atau mengenten. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memotong batang bagian bawah dan bagian atas dari dua tanaman yang berbeda seperti tampak pada layar yang bagian kiri. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyatukan batang atas dan batang bawah kedua tanaman tersebut. Bidang permukaan sayatan kedua tanaman harus sama ya, sehingga bisa menyatu dengan tepat. Kemudian langkah yang terakhir, mengikat sambungan kedua batang dengan menggunakan tali plastik. Proses pengikatan harus dilakukan dengan hati-hati agar batang atas dan batang bawah dapat menyatu dengan tepat serta agar kambium dari kedua batang dapat menyatu dan tidak lepas. Setelah penyambungan selesai, tanaman harus ditutup dengan menggunakan tali plastik yang transparan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang menanam dengan biji. Contohnya pada bahasan kali ini yaitu menanam kacang tanah. Langkah yang pertama tentunya menyediakan biji kacang tanah dan tempat untuk menanam. Langkah yang kedua yaitu menyediakan media tanam berupa tanah yang telah dicampur dengan pupuk kandang. Langkah yang ketiga yaitu buatlah lubang sebesar jari telunjuk di tanah tepat di tengah pot. Bila menanam di pot, masukkan tanah tersebut ke dalam pot ya. Kemudian diberi lubang di tengahnya sebesar jari telunjuk. Lubang yang dibuat kurang lebih sedalam 1 ruas jari. Langkah yang keempat yaitu masukkan 2-3 butir kacang tanah ke dalam lubang. Dan langkah yang terakhir tentunya siramlah benih setiap hari. Jangan menyiram dengan air yang terlalu banyak ya, karena nantinya akan busuk. Itu tadi pembahasan pada bab 1. Kemudian tugas selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi pelajaran 1 halaman 18, 19 bagian A dan B. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita tutup. Hai bina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.